Tiba saatnya kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Heri Iskandar, Magister Pendidikan. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha penggenggam dari segala kejadian, yang maha bijaksana, yang maha baik, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengawasi. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang benar-benar mengetahui persis siapa aslinya kita. Tidak ada dosa-dosa yang tidak dilihat oleh Allah. Semua dilihat oleh Allah. Tidak ada maksiat yang tidak disaksikan oleh Allah. Semuanya disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi dari Allah. Semua yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diperhitungkan dan dibalas dengan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini dan keluarga insya Allah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa kita, Bapak Muhammad Aziz, sarjana hukum.
Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah ketiga ayat 140 Allah berfirman, wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Kata Allah, aku pergilirkan waktu di antara kejayaan dan kehancuran di antara manusia agar manusia itu mendapatkan pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu ini, dipergilirkan waktu ini untuk memberikan pelajaran kepada kita, apakah kita ini makin dekat kepada Allah atau mungkin sebaliknya kita makin jauh dari Allah. Mungkin di antara kita ada yang hidup sudah puluhan tahun, mungkin ada yang 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Sudah banyak asam garam yang sudah dilalui dalam hidup ini. Apa yang kita dapat dari perjalanan hidup ini? Kalau bulan Muharram ini adalah bulannya tahun baru Islam, menjadi ajang evaluasi koreksi diri, seharusnya umat Islam ini harusnya makin baik, harusnya makin soleh, harusnya makin taat kepada Allah, harusnya makin mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada perubahan. Maka kata Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihu. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung. Nabi mengatakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kalian orang yang beruntung. Di mana letak keberuntungan umat Islam itu? Bukan dilihat dari kesuksesan duniawi, tapi kesuksesan, keberuntungan menurut Rasulullah itu adalah kesuksesan dalam urusan akhirat. Ketaatan kita kepada Allah, kualitas sholat kita, kualitas akhlak kita, kualitas bicara kita, kualitas mata kita, kualitas telinga kita. Yang lebih penting lagi adalah kualitas batin hati. Jadi hidup ini jangan cuma membagus-baguskan topeng. Topeng ini sering nipu. Allah tahu aslinya kita ini siapa. Maka bahagia di dunia ini semu. Punya mobil, bahagianya cuma sebentar. Kalau mobilnya sudah mulai buruk, tidak bahagia lagi punya mobil. Punya rumah yang mewah, itu sebentar bahagianya. Setahun 2 tahun sudah bosan kita dengan rumah itu. Sama istri juga sama. Romantis ketika baru sudah nikah, sudah puluhan bersama istri, sudah mulai bosan. Sama anak juga sama. Kita sayang anak ketika dia kecil, remaja, begitu dewasa, anak kita sudah tidak peduli lagi sama kita. Bahkan kita ditinggalkan sendirian. Mana bahagia yang hakiki itu?
Bukan, itu bahagia semu. Bahagia yang sangat hakiki itu adalah bahagia mengenal Allah. Maka bagaimana supaya kita hidup ini menjadi orang baik? Kita mendengarkan cerita tentang orang baik, hati kita bahagia. Baru cerita, Pak, hati kita sudah bahagia. Kita bertemu dengan orang baik, lebih bahagia. Yang paling bahagia itu kita yang jadi orang baik. Kenapa kita menuntut orang berbuat baik sementara kita belum jadi orang baik? Kenapa bukan kita yang harus jadi orang baik? Kenapa kita nuntut orang supaya orang itu baik? Kita yang harus jadi orang baik. Nah, bagaimana cara kita supaya kita jadi orang yang baik, dicintai oleh Allah? Satu, bagaimana kita untuk memperbaiki diri? Satu, mentafakkurkan hidup diri. Untuk apa kita diciptakan? Lima hadahulik itu, untuk apa kau diciptakan? Tanya pada diri kita, tujuan hidup kita kemana nih? Dunia atau akhirat? Kalau selama ini tujuan kita dunia, dijamin hidupnya tidak pernah bahagia. Orang yang punya hati bahagia, orang yang selalu berharap tujuannya akhirat selamat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Coba tafakuri diri. Cari waktu yang tepat di tempat yang sunyi sepi. Siapkan kertas satu lembar. Kau tulis judulnya, keburukan-keburukan yang ada pada diriku. Wah, satu, sombong. Kedua, angkuh. Ketiga, iri. Keempat, ghibah. Kelima, ujub. Keenam, merasa paling pintar. Ketujuh, banyak ngomong. Kedelapan, banyak makan. Kesembilan, sering tidur. Itu semua keburukan-keburukan. Kalau mau berkata jujur, mungkin keburukan itu kalau kita tulis ratusan. Coba bandingkan dengan kebaikan kita. Banyak baik atau banyak dosa? Banyak dosa. Itu PR buat kita. Dievaluasi terus supaya jadi orang baik. Kalau selama ini kita sering menyombongkan apa yang Allah titipkan kepada kita, obat sombong itu tawadu. Ciri orang sombong itu kata Nabi, al-kibri badru haqqo wa ghamtunas. Kata Nabi, orang sombong itu sulit menerima kebenaran dan meremehkan orang. Jadi dirasa-rasa saja di diri ini. Kalau di diri ini sulit menerima kebenaran dan meremehkan orang, itu tanda orang sombong. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fil qalbi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk ke surga apabila di dalam hati seseorang itu ada kesombongan seberat biji zarah. Sering gosip, suka ngomongin orang. Berhenti jadi orang pendiam. Karena salah satu untuk membersihkan hati itu adalah menyedikitkan bicara. Karena satu kata yang keluar dari mulut lisan kita ini akan dihisap nanti di akhirat.
Maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, berkatalah benar atau diam. Untuk apa Allah menciptakan mulut? Untuk berkata yang benar, bukan untuk makan. Nabi itu sedikit makan, kita ini dikit-dikit makan. Kadang-kadang Ustaz yang belum makan, yang belum makan dulu. Kenapa? Makan itu ngeraskan hati. Orang yang sering kenyang perutnya itu diisi dengan yang halal itu dibenci oleh Allah. Nabi itu jarang kenyang, maka badan Nabi itu six pack, bagus, gagah, tidak gemuk, tidak gendut, ideal, proporsional badannya bagus. Kenapa? Jarang kenyang. Maka kata Nabi, inna syaiton yajri minal insani majrodam. Setan itu berjalan di dalam aliran darah manusia. Maka persempit jalan setan itu dengan puasa. Lihat orang yang kalau banyak makan nafsunya kuat. Teman nafsu itu setan. Maka para penuntut ilmu itu kalau ingin cepat dapat ilmu itu banyak puasa, bukan banyak makan. Puasa supaya hatinya bersih. Biasanya kalau orang puasa dia jaga pandangannya, jaga pendengarannya, jaga mulutnya, jaga hati. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya tidak akan bisa menerangi sesuatu tempat yang gelap. Maka bersihkan hati. Nah, siapakah orang yang banyak ngomong itu? Pasti banyak salahnya. Kalau sudah banyak salahnya, banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, tempatnya neraka. Siapa yang banyak ngomong? MC ini nanti di akhirat dihisab. Banyak ngomong, banyak salah, banyak hilaf, banyak dosa. Yang kedua, yang banyak ngomong itu adalah pengacara. Lihat pengacara itu, ngomongnya banyak, yang benar dibela, yang salah dibela. Yang penting ada cuan. Yang ketiga, sales marketing. Masuklah dulu bu, lihat-lihat dulu bu, tidak beli juga tidak apa-apa. Ini barang bagus nih bu, padahal barang jelek. Bohong, bisa berat. Keempat, guru atau dosen. Yang guru, yang dosen itu nanti di akhirat hisabnya berat. Kenapa? Banyak ngomong. Yang kelima, politikus. Kayaknya pura-pura bela negara, tidak taunya makan uang negara. Bohong. Pura-pura bela negara, cuman dia bela golongannya masing-masing. Awas. Yang keenam, penceramah. Yang sering ceramah hati-hati. Karena kalau omongan dengan perbuatan tak sama dibenci oleh Allah. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, kenapa engkau mengatakan sesuatu tapi tak kau amalkan? Allah benci sama orang yang pandai ngomong tapi tak pandai ngamal.
Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Iyalmuddin, dia mengatakan, letakkan hatimu di depan dan letakkan lisanmu di belakang. Jadi kalau ngomong itu usahakan ngamal dulu, biar berisi ucapan. Tapi kalau dia letakkan lisannya di depan, cenderung kalau bicara dia munafik, banyak bohong kata-kata. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tafakuri diri. Mikir, apakah hidup saya ini harus terus menerus seperti ini terus? Bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur kerja, bangun tidur kerja, bangun tidur kerja. Sudah dapat mobil, sudah dapat rumah, bahagia begitu saja. Apakah begini terus hidup kita? Ngurus suami, ngurus anak, ngurus suami, ngurus anak, ngurus suami, ngurus anak. Tidak ada yang membekas. Ngurus anak tak ikhlas, ngurus suami tak ikhlas. Padahal ngurus anak, ngurus suami itu adalah ibadah kalau diniatkan karena Allah. Kenapa kita sulit bahagia? Kenapa kita tidak bisa bahagia? Karena kita belum yakin sama Allah. Karena kita belum 100% yakin kepada Allah, kita masih mengandalkan diri kita untuk bahagia. Padahal yang menguasai hati kita itu Allah. Yang membolak-balikkan hati itu Allah. Yang memberikan bahagia itu Allah, bukan materi, bukan dunia. Banyak orang yang punya harta tak bahagia. Mau dikemanakan uangnya? Bahkan mereka ketika dikasih dunia, dia jatuh karena tergoda dengan dunia. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Siapa tahu orang yang sukses dalam urusan dunia itu awal kehancuran akhiratnya. Yang sering gagal dalam urusan duniawi, siapa tahu kegagalan duniawi itu adalah awal kebangkitan dia dalam menempuh akhiratnya. Maka peribahasa mengatakan, jikalau engkau menanam rumput, tidak mungkin tumbuh padi. Jika kau menanam padi, pasti tumbuh rumput. Jikalau engkau mengejar dunia, kau tidak akan dapat akhirat. Jika kau kejar akhirat, dunia akan melayani. Dan harus yakin dengan itu. Kenapa? Dunia ini telah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezeki. Mantapkan keyakinan kita kepada Allah. Semua urusan telah diatur oleh Allah. Tidak usah kita ngatur Allah. Biar Allah kemana mau giring hidup kita ini. Yang penting pasang niat yang benar dengan cara yang benar. Yang kedua, yang pertama tadi tafakur, yang kedua mencari cermin pribadi. Kita butuh cermin. Biasanya cermin itu hanya memperlihatkan apa adanya. Siapakah cermin pribadi yang harus bisa menjadi evaluasi diri kita? Orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapakah mereka? Anak, istri, orang tua. Adakah yang lebih dekat daripada itu? Tidak. Mereka tahu kekurangan kita. Mereka tahu dosa kita. Mereka tahu aib-aib kita. Dan kita butuh evaluasi dari mereka. Jadi kalau ada anak yang sedang nasihati kita, jangan tersinggung. Mungkin itulah cara Allah ingin memperbaiki diri kita melalui mulut anak-anak kita. Atau istri kita menasihati kita, jangan marah. Siapa tahu dari mulut istri kita itu Allah sedang menegur kita. Jadi butuh evaluasi. Boleh ditanya kepada istri, Mama, selama 1 minggu ini kekurangan papa apa?
Satu, papa sering marah-marah. Kedua, papa minggu-minggu ini agak pelit. Ketiga, papa dalam minggu ini jarang memperhatikan kami. Keempat, papa sering menyalahkan orang. Sudah 4 PR itu dulu diperbaiki untuk minggu depan. Dan terus dievaluasi. Nanti minggu depan sekali lagi tanya, bagaimana mama? Apakah papa masih marah-marah? Bagaimana mama? Apakah papa masih pelit? Nah, perlu evaluasi. Perlu cermin pribadi supaya kita jadi orang baik. Kalau tidak ada orang yang memperbaiki diri kita, siapa lagi kalau bukan orang yang terdekat? Nah, yang ketiga, kita harus mencari mursyid, guru. Karena guru itu nggak seperti dokter. Dokter ketika didatangi pasien, dokter sudah tahu, melihat dari ciri-ciri fisik kita, sudah tahu kita kena penyakit apa. Begitu juga guru, ketika guru atau mursyid kita datang kepadanya, dia kadang-kadang sudah tahu masalah apa yang bakal diceritakan. Dan guru-guru kita itu harus kita belajar dan berguru. Kalau tidak belajar, tidak berguru, siapa yang akan memenahi kita? Artinya, dekatlah dengan para ulama. Muliakan ulama itu. Seringlah bergaul dengan ulama. Tidak hanya perkataannya yang bisa kita tiru, tapi kita bisa melihat perbuatannya juga sebagai tauladan bagi diri kita. Nah, yang keempat, bagaimana kita memperbaiki diri? Jadikan orang yang jahat sama kita sebagai perbaikan. Karena orang yang dengki sama kita, orang yang benci sama kita, biasanya dia jujur membuka aib-aib kita. Dia akan jujur membukakan kesalahan kita. Jadi kalau pemimpin-pemimpin ini ada di antara warganya yang tidak suka sama dia, ketika dia mengoreksi kita, dia marah sama kita, dia mengkritik kita, jangan bela diri dulu. Dengarkan dulu. Siapa tahu dari kritikan yang itu adalah nasihat buat kita. Kenapa? Agama mengajarkan kepada kita, idfa billati ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan, walaupun pahit. Bisa jadi Pak Bu, orang yang benci sama kita itu Allah ingin sedang menghapuskan dosa. Mungkin selama ini kita sering tobat, selama ini sering istighfar, belum diterima oleh Allah tobat kita. Dengan kita sabar menghadapi orang-orang yang tidak suka sama kita, lalu kita mendoakannya dan memaafkannya, mungkin dari situlah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan benci sama orang yang benci sama kita. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, kita baik kepada dia, belum hebat. Yang hebat itu adalah orang yang jahat ke dia, dia balas dengan baik. Itu luar biasa. Tapi berat Ustaz, betul. Untuk dapat surga itu berat. Tidak ada yang gampang. Perlu pengorbanan, perlu latihan, perlu mujahadah, perjuangan kita supaya Allah ridho, supaya Allah memberikan berkah dalam hidup kita.
Maka ketika ada orang yang jahat sama kita, jangan balas dengan kejahatan, balas dengan kebaikan. Nah, yang terakhir, mentafakkurkan keadaan sekitar. Jika kita melihat di luar sana ada orang yang belum rajin sholat, atau mungkin kita di luar sana melihat orang yang masih sering buat maksiat, jangan kita vonis, karena belum tentu mereka yang belum sholat, mereka yang masih maksiat itu masuk neraka. Karena kita tidak tahu akhir hayat seseorang. Siapa tahu besok lusa dia tobat. Siapa tahu mungkin minggu depan dia bertobat. Kalau kita memvonis orang yang tidak sejalan dengan kita, lalu kita vonis dia orang jahat, kita vonis dia itu orang masuk neraka, apa beda kita sama iblis? Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Maka berikan peringatan kepada mereka. Tugas kita hanya memberikan peringatan dan kalian tidak berkuasa atas diri mereka. Jadi jangan merasa-rasa bahwa diri ini sudah lebih baik dari orang. Yang celaka itu adalah kita punya sifat sering berprasangka buruk kepada orang dan sering berprasangka baik pada diri. Maka orang yang demikian ini tidak akan pernah jadi orang benar. Yang benar itu adalah berprasangka baik sama orang, berburuk sangka pada diri. Jangan-jangan aku yang banyak dosa. Jangan-jangan aku yang masuk neraka. Jangan-jangan aku yang ahli maksiat. Kalau kita sekarang sedang duduk di majelis ini, semuanya setelan soleh. Wanita pakai hijab, laki-laki pakai kopiah, pakai sarung, pakai gamis. Mau tahu aslinya kita? Lihat ketika kita sendirian, itu aslinya kita. Kalau kau bisa menjaga pandangan maksiat di depan orang ramai, belum hebat. Karena kita masih malu dilihat orang. Lihat ketika kau sendirian, bisakah kau menahan pandangan maksiatnya? Itu baru hebat. Jadi Rasulullah itu sebenarnya bukan dosa-dosa maksiat. Laulam takunu tusnibuna itu alaikum ma huwa min zalik al-ujba. Kata Nabi, andai manusia itu tidak ada yang berbuat dosa, aku khawatir atas kalian. Kalian akan berbuat dosa yang lebih besar daripada itu. Al-ujba, al-ujba, ujub, ujub. Ini yang sering terkena ulama-ulama ini, yang menyatakan dirinya sudah orang lain, terkena penyakit ini lebih banyak daripada ahli maksiat. Makin bertambah ilmu agama itu, makin ketahuan busuknya kita. Makin banyak belajar agama, harusnya makin tahu kelemahan diri. Kalau belajar ilmu agama untuk jadi dan tidak mengenal kelemahan diri dan tidak mengenal dosa dan maksiat, dikhawatirkan
sombong atas ilmu. Maka belajar ilmu hakikat, belajar sifatullah sama Allah, dunia adalah artinya hafalan Quranmu, apa arti hafalan hadismu, apa arti gelar profesor doktormu kalau akhlakmu buruk. Maka kata Nabi dalam hadis mengatakan, "Masaitun misqala fil mizanil mu'mini yaumal qiyamah illa huluqu hasanah." Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan di yaumil mizan bagi orang yang beriman kecuali akhlak yang mulia. Jadi melihat orang itu berilmu tidak berilmu itu terukur dari akhlaknya, bukan dari hafalannya, bukan dari bacaan Qur'annya. Orang fasik juga bisa baca Quran, orang kafir juga bisa hafal Quran.